Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ajeng. Kali ini kita akan bersama-sama belajar masih dengan tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira tentang apa ya? Oke, untuk kita belajar bersama-sama, boleh kalian siapkan buku modul kalian halaman 12 dan 13. Buku modul ya, kita buka bersama-sama dan kita akan mulai belajar bersama-sama. Tapi sebelum Bu Guru belajar, marilah kita berdoa bersama-sama supaya Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Oke, berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama dengan Bu Guru untuk menyimak pelajaran kita kali ini. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini adalah tentang paragraf. Ini adalah materi yang sampai saat ini itu masih merupakan materi yang sangat membutuhkan ketelitian ya nak ya, sangat membutuhkan ketelitian dan harus dibaca dengan ulang-ulang. Karena apa? Materi ini itu biasanya keluar dalam ujian setidaknya sampai kalian naik di kelas 5, bahkan nanti sampai di kelas 6 materi ini masih dipakai dengan tahapan kesulitan tentunya bertahap ya sayang ya. Nah, untuk itu Bu Guru akan mengenalkan kalian. Orang bilang itu tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu Bu Guru akan kenalkan kalian tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan serangkaian kalimat yang berkaitan. Nah, pada suatu paragraf terdiri dari beberapa kalimat ya. Tentu kalian sudah sering melihat apa itu bentuknya paragraf itu kayak bagaimana. Terus biasanya kalian biasa menemukan di mana gitu ya. Oke. Paragraf ini ditandai dengan menjoroknya suatu kalimat ke kanan. Ya, menjoroknya suatu kalimat ke kanan itu ya biasanya ciri-ciri fisiknya seperti itu. Ciri-ciri fisik. Jadi sekilas dipandang mata itu kalau paragraf itu memiliki kalimat yang menjorok ke kanan, lebih menjorok ke kanan begitu ya. Oke, sayangku, kegunaan dari paragraf yaitu untuk penanda dimulainya topik yang baru dan memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Di sini terdapat yang namanya unsur-unsur. Ya, terdapat unsur-unsur yang ada pada sebuah paragraf. Yaitu ada yang pertama, yaitu apa? Gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok. Ya, jadi ada gagasan utama, ada ide pokok atau gagasan pokok, itu sama ya. Dan yang kedua adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Oke, kita akan membahasnya satu-satu. Sementara kalian bagaimana? Sudah menyimak dalam buku modul kalian sayang? Oke ya, silakan disimak baik-baik dan sambil mendengarkan Bu Guru, insya Allah itu kita lebih cepat dalam mempelajari. Nah, di sini yang akan pertama kali kita bahas adalah tentang gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok atau ide pokok. Apa itu? Merupakan ide yang disampaikan oleh penulis. Jadi penulis itu menyampaikan idenya melalui gagasan pokok atau gagasan utama. Nah,
Suatu pokok pembahasan dalam suatu paragraf di sini maksudnya adalah pada sebuah paragraf pasti ada namanya suatu pokok bahasan. Nggak mungkin satu paragraf itu cuma ngomongnya ngawur-ngawur kanan kiri, nggak jelas, nggak mungkin ya. Pasti pada suatu paragraf itu pasti ada yang namanya pokok pembahasan. Nah, di sini ciri-cirinya itu ada ya pada buku kalian. Di paragraf kedua yaitu kalimat utama menyatakan gagasan yang merangkum seluruh isi kalimat dalam paragraf itu. Nah, kalimat utama jika terletak di akhir paragraf ditandai dengan A, B, C, D, E. Itu ada beberapa, itu ada. Sebagai kesimpulan, jadi dengan demikian intinya pada dasarnya begitu ya, itu pasti yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Nah, kalau tadi Bu Guru bilang itu kok di akhir, berarti adakah Bu Guru yang di awal? Ada. Jadi berdasarkan letak kalimat utama atau ide pokok dibedakan menjadi 3. Yang pertama paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Ada yang paling atas disebut deduktif, paling bawah disebut induktif. Ya, paling di bawah atau di akhir itu disebut induktif. Sedangkan untuk yang di awal dan di akhir disebut campuran. Oke ya, awal dan akhir campuran. Nah, jadi kalian nanti bisa mengamati. Jadi setelah membaca dengan teliti, kalian lihat itu yang paling atas, yang paling bawah, atau atas sama bawah. Begitu ya. Atau di tengah-tengah biasanya bisa juga. Tapi jarang kalau di tengah-tengah. Tapi biasanya paling banyak itu ada di atas atau di paling bawah. Nah, ingat-ingat ya, deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif, induktif, dan campuran. Itu biasanya sering keluar sayang ya. Oke, bagaimana menentukan ciri-ciri ide pokok? Yaitu memilih kalimat pendukung atau penjelas. Ada pendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Begitu ya. Bagaimana cara menentukannya Bu Guru? Dengan menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama yang tadi ya, ada kalimat di atas dan di bawah. Yang kedua, fokus membaca. Jika kalian fokus membaca, pasti kalian menemukan apa itu gagasan utama. Oke, setelah gagasan utama, apalagi? Yaitu gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Apakah itu? Gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok atau kalimat utamanya. Apakah itu Bu Guru? Ya, gagasan pendukung ditulis secara runtut pada suatu paragraf dan saling berkaitan. Nah, karena saling berkaitan itu nggak mungkin dia berdiri sendiri. Dia pasti membutuhkan kalimat-kalimat yang selanjutnya. Nggak mungkin dia berdiri sendiri. Nah, yang berdiri sendiri itu biasanya bukan disebut dengan gagasan pendukung. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri sayang. Dia membutuhkan rangkaian-rangkaian kalimat yang lain sehingga bisa menentukan gagasan utama. Nah, fungsi gagasan pendukung itu untuk apa? Yang pertama sebagai atau memberikan penjelasan mengenai gagasan pokok. Yang kedua untuk mempertegas ide pokok yang ada dalam sebuah paragraf. Ciri-cirinya bagaimana Bu Guru? Biar kita bisa menentukan. Ciri-ciri gagasan pendukung yaitu bersifat khusus.
terdiri dari beberapa kalimat. Terus biasanya mengandung contoh, ada contohnya ya. Biasanya ada contohnya, ada data, ada pernyataan. Itu biasa disebut, kalau suatu kalimat ada mengandung contoh, data, dan pernyataan, itu pasti itu gagasan pendukung atau penjelas ya. Nah, tidak dapat berdiri sendiri yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Jadi karena itu kalian itu lebih mudah untuk sudah diketahui ciri-cirinya toh, pasti kalian lebih mudah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, tadi gagasan pokok bagaimana? Gagasan pokok itu biasanya terdapat di atas deduktif, di bawah induktif, di awal atau akhir disebut campuran. Nah, untuk mengidentifikasinya kalian harus menentukan gagasan pendukungnya. Bagaimana caranya? Nah, jika suatu kalimat ada mengandung kata-kata contoh berupa kalimatnya berupa data atau pernyataan, pasti itu bukan gagasan utama, melainkan apa? Gagasan pendukung. Oke, pasti kalian juga sambil membaca buku MBP kalian. Semoga kalian lebih memahami ya anak-anak ya, lebih memahami karena ini penting sekali. Nanti hampir satu modul ini ceritanya pasti kalian ada saja yang disuruh mencari gagasan utama dan gagasan pokok. Jadi sebaiknya kalian lebih belajar lagi bagaimana menentukan gagasan utama dan gagasan penjelas ya. Oke, nah anak-anak pintar, insya Allah kalian bisa memahami. Semoga kalian belajar. Kan di rumah kalian pasti ada buku-buku cerita, satu saja paragraf ditulis di buku tematik ya, ditulis di buku tematik, ditulisi bahasa Indonesia. Kalian menulis satu cerita, satu paragraf maksudnya ya, dalam sebuah cerita itu satu paragraf saja kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan utama. Kapan dikumpulnya Bu Guru? Dikumpulnya nanti kalau udah habis tema 1 ya. Oke, begitu. Untuk di modul bagaimana? Untuk di modul silahkan kalian kerjakan halaman 13 level A dan level 1 bagian A dan B. Level 1 bagian A dan B. Banyak sekali Bu Guru. Itu belajar karena di situ itu terdapat paragraf banyak, sehingga semoga kalian juga lebih mahir dalam menentukan apa yang disebut dengan gagasan utama atau penjelas ya sayang, mana yang gagasan utama, mana yang gagasan penjelas. Oke ya, insya Allah pasti bisa diulang-ulang, dibaca ulang-ulang, didengarkan Bu Guru juga ulang-ulang. Semoga kalian lebih paham dan lebih memahami di kondisi yang kurang baik seperti ini ya sayang ya. Semoga kita selalu sehat, semoga kita dimudahkan Allah untuk memahami suatu ilmu, begitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran yang lain ya. Salam sehat dari Bu Guru. Dah.